Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Percaya kepada Yesus. Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 4 ayat 40 dan 41. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil kemarin, kita mendengar Yesus mengajarkan melalui perumpamaan. Kemudian berlanjut ke cerita Yesus meredakan angin ribut seperti dalam Injil hari ini. Dikisahkan bahwa pada hari ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saat itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin reda dan danau jadi teduh. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka jadi amat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Saudara-saudari terkasih, Yesus adalah sosok atau figur yang penuh misteri, penuh dengan kerahasiaan, penuh dengan tanda tanya, sehingga sangat sulit untuk kita mengerti secara utuh. Bahkan para murid Yesus yang hampir
tiap hari ada bersama Yesus masih belum mengenal dan mengerti siapa Yesus yang sesungguhnya. Para murid Yesus sebagian besar masih melihat dan mengenal Yesus sebagai manusia biasa, sama seperti yang lain. Hal ini sangat wajar, sebab Yesus memang manusia. Sebagai manusia, Yesus lahir dari seorang ibu, makan, minum, dan melakukan semua kegiatan layaknya sebagai manusia yang normal. Tetapi ada sisi lain yang tidak dipahami dan tidak mampu dilihat oleh para murid, yakni sisi kealahan Yesus. Artinya, di satu sisi Yesus adalah manusia, namun di sisi lain Yesus adalah Allah. Tindakan Yesus sebagai Allah salah satunya dapat kita lihat dari bacaan Injil hari ini, di mana Yesus menghardik danau agar tenang. Dan aneh bin ajaib, danau patuh kepada Yesus. Saudara-saudari terkasih, ketidakpahaman dan ketidaktahuan para murid bahwa Yesus adalah Allah membuat para murid begitu takut dan panik pada waktu mereka melihat bagaimana danau yang berguncang sehingga perahu yang mereka tumpangi hampir tenggelam. Para rasul pun membangunkan Yesus dan menyebut Yesus sebagai orang yang tidak peduli dengan keselamatan dan masa depan para rasul. Hal ini menjadi bahan permenungan bagi kita, umat Katolik dan Kristen. Sebab kita juga sering merasa dan berpikir seperti para rasul bahwa Allah tidak peduli dan Allah tidak memperhatikan penderitaan, kesengsaraan, maupun masalah yang sedang kita hadapi. Allah seakan-akan menutup mata dan membiarkan kita binasa. Sebagai pengikut Yesus, kadang kita hanya melihat Yesus sebagai manusia biasa yang tidak dapat menolong kita. Kita lupa dan tidak tahu bahwa Yesus adalah Allah yang sanggup menolong kita apapun masalah yang kita hadapi. Maka lewat bacaan Injil hari ini, kita diingatkan bahwa kita mempunyai Yesus. Yang perlu kita lakukan hanya percaya dan menyerukan nama Yesus yang siap sedia menolong dan memberikan rahmat-Nya tepat waktu. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus menegur para murid dengan berkata, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Dari sini kita dapat melihat bahwa ada hubungan dan pengaruh yang kuat antara ketakutan dan kepercayaan. Contoh, kalau kita menitipkan suatu barang atau benda berharga kepada seseorang yang sudah kita kenal baik dan jujur, maka kita tidak perlu ragu-ragu atau takut. Sebaliknya, kalau kita menitipkan barang berharga kepada orang yang belum kita kenal, maka kita tentu takut barang itu tidak sampai atau hilang. Atau kalau kita pergi sendirian ke sebuah kota
atau negara yang belum pernah kita datangi? Tentu kita takut. Tetapi jikalau kita pergi bersama seseorang yang sudah mengetahui bahkan tinggal di kota atau negara tersebut, maka kita tidak perlu takut. Demikian pula dalam kehidupan kita di dunia ini. Sebagai pengikut Yesus, kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Tuhan Yesus pasti mampu menolong kita dalam segala keadaan. Tuhan Yesus sendiri telah memberikan jaminan bahwa Tuhan Yesus akan menyertai kita sampai akhir zaman. Yang kita butuhkan hanya percaya penuh kepada Yesus. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah berusaha untuk percaya kepada Yesus? Atau kita justru dihantui oleh ketakutan yang kita buat sendiri? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki kami percaya secara penuh kepada kekuatan dan kuasa-Mu yang mampu menolong dan membebaskan kami dari kesulitan dan masalah hidup sehari-hari. Semoga kuasa Roh Kudus-Mu membuat kami tidak takut, tetapi semakin percaya kepadamu. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.